Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Tante Hetty sampai saat ini sehat dalam pengasihan Tuhan. Bu Banli, suaranya kecil, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Masih kecil nggak, Pak? Udah nggak boleh lama-lama kan? Ya. Pak, kedengaran suara saya, Pak? Halo. Pak Endi? Kedengaran nggak suaranya? Masih kecil, Ban. Kecil banget ya, Ci? Iya. Nggak kedengaran sama sekali. Coba teriak aja, agak teriak kali. Ya pelan, suaranya kecil. Jauh gitu, kayaknya jauh suaranya. Udah belum, Ci? Ya udah lanjut aja Banli, nggak apa-apa. Iya, kedengaran nggak, Ci? Udah jelas belum? Udah jelas belum? Ya, lumayan. Ya, udah. Sudah ya. Ya. Sebentar kita akan mendengar kesaksian juga dari Ibu Silva. Boleh persilakan Ibu Silva. Ibu Silva. Ya. Silakan. Iya. Shalom saudara-saudari seiman. Saya ada sedikit kesaksian ya, lagi tanggal 18 November saya ada operasi ganti bonggol yang baru atas pertolongan Tuhan melalui Dr. Albert. Operasinya berjalan dengan lancar. Tanggal 22 saya diperbolehkan pulang karena saya sudah diterapi dan belajar berjalan. Puji Tuhan. Terima kasih atas dukungan doanya Pak Petrus dan Olena dan saudara-saudari seiman GSPDI Bandengan Utara. Haleluya, amin. Ya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Meta. Saya persilakan Ibu Meta. Ya, Ibu Meta, boleh mulai kesaksiannya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada hari Minggu kemarin Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia saya sama kayak Ibu Hetty. Kalau Ci Hetty 60 berapa tadi? Kalau saya masih 49, Ci Hetty ya masih muda. Tuhan baik, amat baik dan teramat baik dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya rasakan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Walaupun banyak masalah yang kami hadapi dalam keluarga, tapi saya selalu bersuka cita karena apa? Karena Kristus selalu ada dalam kehidupan keluarga kami. Kalau dipikir pusing, berat, tapi saya tambah gemuk ya Bapak Ibu ya, nggak kurus. Pengennya kurus tapi tambah gemuk. Saya mengucap syukur kalau Tuhan itu selalu baik, amat baik, dan teramat baik. Baik atau tidak baik, kita selalu berkata Tuhan Yesus amat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Terima kasih untuk Tante Silva, Cimeta, juga Tante Hetty untuk kesaksiannya. Selamat ulang tahun saya ucapkan. Tuhan berkati semuanya, selalu sehat, panjang umur. Ya, sebentar kita akan masuk pada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan nyanyikan satu pujian Waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, sebentar saya minta dengan hormat untuk Bapak Eko doa firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Eko doa firman Tuhan. Ya, Pak Eko bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya, halo. Ya, udah ya. Ya, dengar Shalom. Pak Eko. Ya, shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, akulah yang bisa menerima jawabannya dan mendengar dari dia tentang hal-hal yang berbesaran dan tak terselami, agar kami memahami firman itu menjadi pedoman hidup kami. Kami dapat melakukan sesuai kehendaknya. Kami juga menjadi rantingnya dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, sehingga kabar sukacita terpanggil bagi yang membutuhkan dalam kehidupan. Bersama dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Udah? Ya, amin. Selanjutnya firman Tuhan saya serahkan pada hambanya, Bu Heti. Ya, saya persilakan hambanya. Ya, Pendeta Heti ya. Ya, Ibu Pendeta Heti, saya persilakan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, saya persilakan untuk Ibu Pendeta Heti dari GSPDI Solo untuk melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom untuk sahabat-sahabat semua, wanita lansia yang luar biasa, terutama yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Kami sangat senang sekali ketika saya boleh bergabung dengan wanita lansia yang benar-benar luar biasa. Dan pada petang hari ini kita diizinkan Tuhan untuk kembali beribadah di dalam pertemuan walaupun masih dengan Zoom Meet ya. Tetapi saya masih melihat antusias yang luar biasa dari ibu-ibu, wanita dan juga lansia yang masih penuh dengan semangat, penuh dengan kesaksian dan ceria, senyumnya dan juga semangatnya itu luar biasa. Terima kasih, saya bersyukur sekali ketika mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih kepada Cilena yang sudah meminta saya untuk berbicara pada petang hari ini. Pada petang hari ini, Cilena memberikan saya satu tema, tegar di tengah krisis kehidupan. Ya, krisis kehidupan macam apakah yang sebenarnya sedang kita hadapi? Krisis semacam apakah yang ada di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, ataupun di gereja kita, dalam pelayanan kita. Nah, kita melihat sebelumnya saya akan bacakan satu ayat lebih dahulu, yaitu di dalam 2 Korintus 16 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, ayat ini
Ya, kita lihat bahwa pada petang hari ini Tuhan memberikan satu ayat yang sangat unik karena ini adalah ibadah wanita lansia. Tetapi Tuhan katakan, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda sekali dengan kehidupan seorang wanita. Karena wanita memang dikatakan sepertinya selalu yang kita dengar adalah kaum yang lemah, kaum yang rentan untuk bisa dianggap kuat gitu ya, tetapi yang kuat itu adalah laki-laki. Namun kita akan lihat krisis kehidupan semacam apakah sebetulnya yang kita mau lihat di dalam tayangan sejenak ya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa tayangan ya sebentar. Tapi Maaf Bu Heti, Bapak Ibu Pendeta Heti, videonya bisa dibuka ya? Nggak ada suara. Dia ketakut-takut tuh. Dia kelihatan itu orangnya. Gue pengen lihat. baik, saya mohon maaf, ini ada gangguan sedikit ya. Tetapi saya ingin menyatakan apakah krisis kehidupan kita ya seperti apa yang kita jalani. Apakah kita tinggal di dalam satu tempat yang sebenarnya bagi kita juga sangat aneh ya, yang mengerikan. Apakah krisis seperti ini yang kita hadapi ya, di mana ketika kita menempuh perjalanan itu juga sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang sulit di dalam lingkungan tempat tinggal kita, masalah tempat tinggal, ataukah kita sedang berbicara tentang satu krisis di mana kita mau beribadah adalah suatu perjalanan yang sangat sulit. Peribadahan kita, mungkin saat ini kita masih dengan live streaming, tetapi kita melihat bagaimana orang-orang lain untuk bisa datang beribadah, untuk mereka menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Perjalanan mereka harus mereka tempuh dengan suatu perjuangan yang luar biasa. Ya, inilah apakah krisis-krisis seperti inikah juga yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah dengan jelas ke gereja, ya, dengan situasi yang tidak nyaman, kita tidak bisa khusyuk, tetapi kita melihat banyak orang yang masih berusaha untuk beribadah, tetapi mereka juga kita melihat perjuangannya luar biasa. Ataukah di dalam kehidupan kita sebagai wanita, kita juga mengalami suatu krisis di mana kehidupan ekonomi kita menuntut untuk kita ini bekerja keras. Walaupun kita harus mendidik anak, kita punya tanggung jawab untuk membesarkan anak. Apakah krisis seperti ini juga yang kita rasakan? Apakah seorang wanita yang bekerja itu juga bukan sesuatu yang mudah? Tetapi kita melihat Tuhan berkata bahwa berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalaupun seorang wanita harus berjalan dengan luar biasa, Tuhan katakan di sini, kita melihat
bahwa ada perjalanan yang tidak akan bisa kita abaikan, ya. Adik tolong baterai nih, belum. Ya. Kalau kita melihat seorang wanita yang harus kuat, ya Tuhan katakan bahwa ketika kita berdiri tegak, kita melihat apakah kita menjadi wanita, dihadapkan untuk menjadi wanita yang semacam ini. Sebenarnya bukan yang semacam ini yang Tuhan mau. Bukan dari kehidupan yang penuh dengan sikap yang radikal, dari kehidupan yang kita sebenarnya tidak perlu. Tuhan tidak membutuhkan kita untuk sampai perjuangan yang semacam ini untuk dikatakan berdiri tegar, ya, tegar di tengah krisis kehidupan. Tetapi ayat yang memberikan kita satu kekuatan pada petang hari ini, Tuhan ingin kita tetap masuk di dalamnya, yaitu apa? Berjaga-jaga. Tuhan katakan berjaga-jaga, berdirilah teguh dalam iman, ya. Tuhan hanya menginginkan untuk kita tetap bersikap dewasa, berjaga-jaga. Artinya kita di dalam menghadapi proses kehidupan itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Berjaga-jaga itu waspada, jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Krisis iman itu yang paling berat adalah bertahan di dalam iman, ya, berdiri teguh di dalam iman. Ada banyak orang-orang yang saat ini terpuruk karena krisis ekonomi, karena anak-anak sekolah dan sebagainya. Maka krisis daripada ekonomi, krisis iman itu terjadi di mana-mana. Bahkan banyak orang yang menipu Tuhan dengan persepuluhan, dengan persembahan, dengan kehidupan yang tidak bisa lagi berbagi, tidak bisa membuka tangannya untuk orang lain. Karena apa? Karena krisis kehidupan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita petang hari ini, berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya, Tuhan mau kita menetapkan hati bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, maka ada hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan, walaupun itu rasanya sangat berat untuk kita. Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Apa? Tetap berdoa, tetap ibadah, tetap bisa bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita, tetap saling menguatkan, tetap saling support, tetap kita bisa saling berkunjung dan juga memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Supaya apa? Kita punya kekuatan, iman kita tetap teguh. Bahkan salah satu daripada firman Tuhan yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-14a, salah satu perlengkapan senjata Allah yang Tuhan katakan adalah berdirilah tegap. Ya, berdiri tegap itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Cobalah saudara berdiri sejenak. Ya, kalau dikatakan berdiri tegap adalah sikap seperti seorang pengikut paskibraka atau seorang tentara yang berjalan dengan sikap yang sangat tegap. Tetapi kita melihat bahwa berdiri tegap itu tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Ya, kalau saudara berdiri kemudian saudara ingin santai, ingin tenang, ingin dengan nyaman, saudara dengan sikap yang santai aja, maka walaupun saudara dipaksa, ditarik tangannya untuk tegap, ya kakinya diluruskan, posisi badan ditegapkan, tidak bisa. Karena sikap tegap itu munculnya harus ada dari dalam hati kita. Ya, orang yang mau bersikap tegap, maka dia yang mengatur otot-ototnya sendiri, pikirannya harus terarah, sikapnya harus seperti apa, itu dari dalam hati kita.
Tuhan ingin mengingatkan kita melalui perkataan berjaga-jaga, berdirilah teguh dalam iman, ya, bersikap seperti laki-laki. Ini istilahnya apa? Tuhan mau kita punya komitmen. Tuhan mau kita punya ketetapan hati dan punya semangat yang luar biasa, di mana dalam segala situasi seperti seorang tentara tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi dia tetap fokus kepada apa kata komandannya. Nah, apa kata komandannya itu? Artinya adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Artinya tetap kita membuka diri kita, hati kita, pikiran kita itu terhadap perkataan Tuhan. Apa yang Dia perintahkan, krisis apa yang sedang menekan kita. Apakah kita kena COVID, apakah saudara kita sedang kesulitan, kesusahan, tetapi saya percaya di antara kita tidak mengalami seperti tayangan-tayangan di YouTube yang sering kita dengar, yang sekilas saya sampaikan tadi. Tidak akan seberat itu perjuangan kita. Tetapi mampukah kita melihat apa kata komandan kita, apa kata Tuhan kita, Tuhan yang menginginkan kita bergerak, yang menginginkan kita bekerja, supaya kita benar-benar bisa memanfaatkan anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan katakan, kalau di dalam selengkap senjata Allah dan juga dalam 1 Korintus 16 tadi katakan, berdiri dengan teguh dalam iman. Iman itu berbicara tentang perisai. Tuhan katakan, pergunakanlah perisai iman. Perisai iman itu adanya di tangan kita. Perisai iman itu adanya di tangan ini. Tetapi kita tahu perisai iman itu hanya bisa bergerak dengan kacamata kita, dengan tatapan mata kita. Kenapa? Ketika serangan itu datang dari arah mana? Pikiran kita kah? Maka kita bisa mengangkat perisai kita kepada pikiran kita. Tuhan jagai pikiranku. Ketika kita melihat serangan itu dari orang-orang di sekitar kita, yang memusuhi kita, yang menyakiti kita, maka arahkan perisai iman itu kepada telinga kita, supaya kita bisa berkata, Tuhan berjagalah, supaya telingaku mendengar hanya perkataanmu, bukan perkataan orang, bukan apa yang mereka sampaikan, tetapi benar-benar melalui telinga ini kita hanya mendengar suara komandan kita. Ataukah perisai iman ini kita arahkan ke depan, ke belakang, ke samping, serangan dari manapun kita bisa antisipasi kalau mata kita menangkap dari mana serangan itu datang. Kalau kita benar-benar dikatakan bersikap sebagai laki-laki, artinya Tuhan menginginkan berjaga-jaga, berdiri teguh, tegap, ya, itu adalah kewaspadaan. Itu adalah cara pandang kita, cara berpikir kita. Bagaimana kita melihat situasi itu dan mempergunakan selengkap senjata Allah. Maka saya percaya krisis kehidupan boleh tetap berjalan. Tetapi dengan melihat tayangan-tayangan yang ada di situ, berikan penghiburan dalam hati saudara secara pribadi. Aku belum sama seperti mereka. Aku belum sampai seperti itu. Aku tahu, aku punya proses dalam kehidupan, tetapi komandanku, Tuhan sudah memberikan aku perisai iman untuk aku menghadapinya. Maka komitmen itu adalah cara berpikir kita, keputusan hati kita. Kalau hati kita menetapkan, aku harus siap, aku harus teguh, aku harus berdiri, maka pikiran kita itu akan mengontrol seluruh anggota tubuh kita untuk tetap berdiri dengan kokoh dalam segala proses kehidupan, ekonomikah, kesehatankah, ya, hubungan keluarga suami istri, anak-anak, dan juga pekerjaan, dimanapun Tuhan sedang menyiapkan kasih karunia yang besar. Tuhan sedang memberikan kekuatan yang besar kepada kita, dan saya percaya kekuatan itu akan mengalir, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa berdiri teguh di tengah krisis semua kehidupan. Hanya satu, melekatlah kepada Tuhan.
dekatlah dengan Tuhan. Karena komandan kita bukan hanya komandan yang mengerti, mungkin seperti orang-orang di sekitar kita, mengerti apa yang menjadi kesulitan hidup kita. Tetapi Allah bukan hanya sekedar mengerti, tapi Allah peduli. Ya, Allah mempedulikan hidup kita, Allah memahami keinginan kita, dan saya percaya Allah akan membuat kita sanggup untuk bertahan. Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Saya kembalikan waktu selanjutnya kepada Cilena. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Hetty firman-Nya pada sore hari ini. Ya, firman yang menjadi kekuatan untuk kita pada hari ini ya. Terima kasih Pendeta. Ya, sebentar kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Saya minta dengan hormat Ibu Syokli untuk doa syafaat. Ya, Ibu Syokli. Ya. Ya, boleh doa ya. Ya. Haleluya Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami umat-Mu Tuhan merendahkan diri di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara Indonesia. Di mana saat ini kami berada ya Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau menjauhkan bencana-bencana alam, malapetaka, perpecahan antar suku dan agama. Kami berbeda-beda Tuhan, tetapi kami memiliki Allah yang satu ya Bapa. Satukan hati kami Tuhan. Semua anak-anak-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh memberikan dampak yang baik bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, dan untuk seluruh yang memimpin bangsa ini ya Bapa. Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan bagi menteri, DPR, hingga para pimpinan yang dipercayakan pada saat ini Tuhan untuk menata negeri ini dengan baik ya Bapa. Untuk mereka memiliki sifat yang adil, bijaksana, jujur, dan takut akan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami ya Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Kau mempersatukan kami Tuhan. Tuhan juga menolong untuk sinyal untuk yang baik ya Bapa, supaya kami dapat mendengar juga berbicara dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang haus. Biarlah Tuhan dimanapun kami ditempatkan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya Bapa. Untuk kami dapat menceritakan kebaikan dan kepada orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau datang ke dunia ini untuk semua isi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga ya Bapa. Untuk setiap keluarga-keluarga biarlah Tuhan kami juga tetap bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Biarlah setiap keluarga Tuhan memiliki damai sejahtera sehingga mereka seluruh isi keluarga boleh merasakan kasih dan sukacita pada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan virus COVID ini akan berlalu. Kami tahu Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan ada anak-Mu ya Bapa yang terkena, tapi kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga Pak Hendra ya Bapa, untuk Cilina dan Hendy ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan bahwa kami tetap berdoa untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kami rindu Tuhan keadaan ini
lebih baik lagi, dan kami percaya Tuhan, Tuhanlah kekuatan bagi kami. Amin. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua. Biarlah Tuhan setiap orang tua tetap menjadi panutan bagi anak-anaknya. Bagi setiap anak-anak muda yang pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang-orang tua tetap memberikan warisan iman bagi anak-anaknya Tuhan. Apabila kelak orang-orang tua ini sudah tidak ada di dunia ini, biarlah warisan iman ini tetap ada bagi anak-anaknya Tuhan. Supaya bumi ini tetap indah di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan semuanya kami percaya bahwa Tuhanlah kekuatan bagi kami. Amin. Bapak kami juga bersatu Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, Tuhan memberikan kesehatan Tuhan dan sukacita ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Petrus dan Bu Lena, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Endi dan Foni ya Bapak. Biar Tuhan memberikan kekuatan ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan GSPDI dan Tuhan juga memberkati, memberikan kami kesatuan hati ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong Syufa untuk operasinya Tuhan berjalan dengan lancar, karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah untuk Engkau ya Bapa. Apabila kami boleh mendapat kesempatan ini, biarlah seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Tuhan seluruhnya kami percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya dengan sukacita dan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Sufi. Ya, selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita, juga memberikan doa berkat ya. Ada pengumuman Cilena atau Cifoni, pengumuman yang akan disampaikan? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Hetty yang sudah melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau saya boleh perkenalkan, Ibu Hetty adalah mama dari Samuel yang biasa hadir di ibadah 2 yang melayani LCD kalau di gereja kita. Ya, Ibu Hetty menjadi gembala sidang di GSPDI Solo. Terima kasih Ibu Hetty, Tuhan memberkati, juga semua para pelayan yang sudah melayani pada hari ini, Tuhan memberkati. Mungkin Ibu Foni ada pengumuman? Atau Ibu Wawa ada pengumuman? Ada, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Gembala atau Bapak Gembala. Shalom. Shalom Bu Hetty, terima kasih. Puji Tuhan. Shalom Mbak Bu Semi, Hetty, terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam buat Pak siapa ya suaminya? Halim. Oh iya, Pak Halim ya. Ya, saya pernah ke Solo ketemu dengan beliau. Amin. Ya. Kalau nggak salah di resto ya waktu itu. Ya. Puji Tuhan. Bu Hetty juga sebagai ketua Majelis Daerah Jawa Tengah ya. Betul kan? Ya. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita berdoa, khususnya juga buat Pak Heri dan Ibu Lina. Pak Herinya besok dikebumikan. Hari ini tutup peti di Jelambar malam ini. Ya, dulu pelayanan kita dengan Syokli dan teman-teman yang lain. Ya, puji Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk istri dari Pak Heri almarhum, Ulina, biar diberi kekuatan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami percaya akhirnya sudah bertemu dengan Tuhan dan dengan Opa, dengan saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat semua lansia, semua ibu-ibu, biar dipelihara Tuhan dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Pendeta Happy dari Solo yang sudah melayani malam ini dengan baik. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.